bersama kami Podcast Hati yang akan memberikan beberapa informasi penting dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Di sini saya sudah bersama dengan seorang narasumber dari sekolah sendiri, yaitu Kak Miftah selaku Ketua PIK R SMP dan SMA Hati. Silakan Kak, perkenalan. Terima kasih Kak Aldo. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahman, umur saya 18 tahun dan saya berasal dari kelas 12 MIPA, dan alamat saya di Desa Satrian, Kecamatan Maron, dan saya sudah di sini dari SMP kelas 7. Jadi sudah lama ya, Sekitar 6 tahun lebih ya. 5 tahun. Kurang lah, 5 tahun lebih. 6 tahun sudah lulus lah Kak. Iya. Oke, mungkin langsung to the point bisa Kak? Oke Kak, langsung to the point aja ya Kak. Jadi pertanyaan pertama, sebenarnya tentang PIK R ini. Apa sih sebenarnya PIK R itu Kak? PIK R menurut singkatannya Kak, ialah Pusat Informasi Konseling Remaja Kak. Nah, menurut istilahnya PIK R itu adalah salah satu wadah dari program PKBR, yaitu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja Kak. Di mana di dalamnya kita memberikan suatu pelayanan informasi konseling remaja ya, konseling yang membahas tentang kesehatan reproduksi Kak. Bukan hanya itu, kita juga membahas tentang bagaimana kita bisa terampil dalam life skill. Setelah itu kita bisa menghindari triad KRR, yaitu 3 masalah pokok tentang kesehatan reproduksi remaja Kak. Nah, seperti itu Kak. Jadi PIK R itu suatu wadah dari PKBR gitu Kak. Wadah dari PKBR. Terus untuk pertanyaan keduanya itu Kak, sebenarnya ini ada yang bertanya sama saya nih tentang sebenarnya apa sih perbedaannya organisasi PIK R dengan OSIS Kak gitu Kak. Oh, jadi gini Kak, kalau OSIS itu kan mungkin kegiatan-kegiatannya itu larinya ke kegiatan-kegiatan sekolah. Contohnya seperti ekstrakurikuler, dan juga mungkin seperti ada membuat kegiatan-kegiatan lomba-lomba sekolah. Nah, untuk di PIK R sendiri Kak, kita itu memfokuskan diri bagaimana kita bisa mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi Kak. Karena kesehatan reproduksi itu sangat penting Kak untuk meregenerasi ke generasi berikutnya Kak. Seperti itu Kak. Jadi bedanya OSIS dengan PIK R ini Kak, secara garis terangnya Kak. Nah, si OSIS ini kan ke kegiatan. Nah, sedangkan si PIK R ini kita menuju ke kesehatan gitu Kak. Hampir sama dengan PMR, tapi PMR kan pertolongan pertama Kak. Nah, kalau kita itu sebagai seperti apa ya, pencegah gitu Kak. Kita melakukan sosialisasi pencegahan gitu lah. Berarti kalau misalkan PMR itu kan pas waktu ada orang yang istilahnya seperti itulah Kak. Bedanya OSIS dengan PIK R. Dan barusan ditambah sama saya PMR ya kan. Biar sama-sama terangkat, karena soalnya PMR sama PIK R itu kok karena sama-sama kesehatan gitu. Biar mirip ya Kak. Ya mirip-mirip juga, tapi kita itu lebih fokus ke pencegahannya gitu. Berbeda berarti ya? Berbeda. PIK R, OSIS sama PMR. Ya itu Kak. Terus untuk program-programnya nih Kak, program PIK R yang ada di sekolah ini apa aja? Jelas, yang pertama misi-misi dari PIK R itu karena kita memang mengusung kita adalah suatu wadah dari PKBR Kak. Nah, jadi kita akan mengadakan sosialisasi kepada anak-anak selain PIK R Kak. Nah, di mana sosialisasinya itu mengenai tentang triad KRR, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan reproduksi Kak, dan bagaimana kita meningkatkan keterampilan life skill gitu Kak. Jadi kita juga punya salah satu terobosan Kak dari teman-teman dari kami juga ya Kak ya. Nah, di situ nama programnya ialah Surat Curhat Kak. Surat curhat. Iya, benar, surat curhat. Jadi surat curhat ini dikhususkan untuk orang-orang yang mungkin siswa-siswa yang pemalu Kak, untuk sharing kepada temannya, untuk curhat kepada temannya perihal masalah pribadinya gitu Kak. Nah, jadi ketika sudah masuk di kota surat curhat tersebut, nah kami para konselor sebaya menanganinya, dibaca dan dibalas Kak. Nah, dibalas? Iya, dalam bentuk surat. Dalam bentuk surat juga Kak. Jadi kita kayak kembali yang ke masa lampau gitu Kak, main surat-suratan. Iya, main surat-suratan. Iya, main surat-suratan Kak. Tapi intinya Kak, di sini kita itu mengurangi permasalahan yang ada di sini, dan juga fungsi lain dari kotak surat curhat ini Kak. Nah,
kita itu bisa mengetahui apa sih permasalahan-permasalahan remaja di era kini gitu kan. Jadi kita juga bisa mempelajari hal-hal tersebut gitu, sehingga nanti ketika kita dihadapi oleh permasalahan tersebut, nah kita itu bisa sigap, kita sudah tahu bagaimana kita bisa menanganinya begitu kan. Iya, paham. Jadi dua itu kegiatan. Ya, juga Terus ada. apakah ada kegiatan yang mungkin mungkin seperti membuat Ada nggak kita membuat seperti kegiatan gitu kan? Kegiatan. Oh, iya ada. Ada juga kita kayaknya insya Allah bulan Februari kita akan mengadakan pertemuan ketua dan wakil PKR. Ya intinya seperti apa ya kayak? seperti studi banding mungkin? Bukan seperti studi banding. Kalau studi banding kan kita datang ke sana gitu kan. Kita apa yang kurang dipikir kita kan seperti itu. Tapi ini gimana kegiatan kita mengundang teman-teman yang lain sekecamatan Raksan itu untuk gabung bersama kita untuk belajar bagaimana sih mengelola organisasi PR yang baik seperti itu, dan gimana sih kita agar bisa menjadi seorang konselor sebaya yang baik, bagaimana kita mempresentasikan materi-materi yang akan diberikan kepada teman-teman kita. Jadi bagaimana kita menjadi seperti apa ya? Kita menjadi seorang pendidik sebaya gitu kan. Tapi kan Kak, kalau misalkan ada kegiatan yang seperti itu Kak, kan tentu membutuhkan biaya yang banyak kan Kak? Tentu Jadi, memang butuh biaya yang banyak. terus Kak. bagaimana caranya Kakak itu bisa memanajemen uang dari sana itu? Nah kalau Apakah seperti Kakak ya, juga menarik dari masing-masing anggotanya Kakak untuk membayar itu mungkin dalam sistem kas? enggak seperti itu Kak. Jadi saya itu juga punya program kan Kak. Jadi bagaimana sekiranya anggota saya juga bisa meningkatkan meningkatkan life skillnya, bagaimana bisa berwirausaha Kak. Nah jadi kita itu memanfaatkan suatu usaha yaitu jual gorengan Kak. Nah dari situ Kak keuntungannya itu bisa masuk ke kas PR Kak. Nah jadi kita itu sudah nggak perlu membayar iuran Kak, sehingga tidak terbebani anggota kita Kak. Oh, dengan kata lain uangnya sudah muter di sini kan? Iya, uangnya sudah muter, kita sudah ada pendapatan tersendiri Kak. Dan juga plusnya Kak, nah anggota-anggota kita juga bisa menambah keterampilan life skillnya untuk berwirausaha Kak. Jadi seperti itu Kak. Iya, keren. Keren. Emang saya merasa itu wah hebat anak-anak PKR ya, anggota PKR kok mereka iya keren bisa mau untuk berjualan gitu Kak. Oh, ya Kak, keren Kak. Terus dengar nih Kak, katanya PKR ini padahal baru dilantik beberapa hari yang lalu Kak. Kalau tidak salah itu tanggal 7 atau 8 November. Tanggal 8 hari Tanggal 8 Senin November. 8 November ya benar. Itu kok kayaknya saya lihat itu ke organisasi yang PKR ini sudah berkembang cukup pesat Kak. Padahal hanya dalam hitungan hari aja Kak. Sebenarnya apa aja Kak yang membuat organisasi itu bisa berkembang pesat Kak? Sebenarnya gini, awalnya saya itu diberitahu untuk menggantikan ketua yang sebelumnya itu bulan Agustus. Nah, pertengahan Agustus. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana saya bisa menjalankan organisasi PKR ini lagi Kak. Dan setelah itu saya mulai mencoba mencari anggota Kak, dengan mengetes mereka, melatih kesiapan mental mereka bisa mau ikut mengembangkan PKR ini, mau atau tidak. Nah seperti itu. Jadi prosesinya memang ketat Kak. Jadi yang memang terbaik menurut saya Kak, saya terima, saya jadikan anggota Kak. Nah jadi seperti itu, sehingga ketika nanti saudara itu sebenarnya bilangnya itu tanggal 1 November Kak. Kita dilantik tanggal 1 November sebenarnya. Nah karena ketidaksiapan, ada sedikit crash informasi Kak. Nah sehingga diundur 1 minggu berikutnya. Nah jadi ketika kita mau dilantik itu Kak, kita sudah mempersiapkan program-program apa yang akan kita kerjakan ketika kita sudah dilantik. Nah itu yang membuat kita ketika sudah dilantik
itu seperti yang sudah langsung berjalan dengan pesat gitu Kak. Oh, dengan kata lain emang dari sebelum pelantikan emang Iya. sudah ada rencana-rencana. Iya, sudah ada bagaimana rencana. melangkahnya gitu. Iya, kan? benar-benar seperti itu Kak. Oh, pantesan. Iya, benar Kak. Jadi gini juga Kak, karena kita kan kalau kita bertindak, kalau kita tidak dikukuhkan Kak, nah otomatis kan orang lain kan ketika kita mengambil suatu waktu, suatu jam nah, atau suatu tindakan ya Kak ya, seperti yang Kakak bilang barusan suatu tindakan, nah orang itu mungkin kan akan bilang seperti ini, siapa sih dia? Apa sih PR? Kok tiba-tiba mengumpulkan kita semua dan membuat suatu kegiatan? Nah, kan seperti itu Kak. Nah maka daripada itu kita itu kan butuh pengakuan Kak. Nah jadi tanggal 8 November itu dikukuhkan Kak, seperti itu. Baik Kak, ini pertanyaan yang terakhir nih Kak. Ya. Nih, sebenarnya apa sih motivasinya kakak itu dalam menjalankan organisasi ini Kak? Karena saya lihat sendiri tuh kayaknya kakak nih yang paling semangat nih dalam menjalankan organisasi ini. Iya. Jadi ceritanya gini Kak, ketika saya itu kalau nggak salah acaranya OSIS LDKS, yaitu setiap kan kalau ada pelantikan OSIS baru itu akan mengadakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah di sana saya mendapat mandat, saya dapat perintah dari kesiswaan Ustadz Mas Ufik untuk menjadi kameramen Kak. Nah di sana ketika saya mendengar salah satu materi yang disampaikan oleh Ustadz Naning, nah di sana itu beliau itu memberikan suatu kata-kata yang memotivasi Kak. Jadi seketika saya seperti terilhami gitu Kak. Seperti mendapat hidayah. Ya, seperti mendapat hidayah. Nah di sana itu Ustadz Naning bilang seperti ini. Nah gimana sih kunci suksesnya OSIS ini bisa berjalan dengan baik? Nah beliau berbicara seperti itu. Nah, caranya ialah tergantung oleh anggota dan ketua OSISnya. Nah, dari situ saya seperti yang kesetrum gitu Kak. Seperti gitu ya. Iya, jadi di situ saya sudah mulai merasa, wah, berarti yang harus bergerak itu memang mulai dari ketua dan anggotanya. Nah, dari saat itu Kak, saya mulai mencari anggota seperti yang saya ceritakan tadi itu Kak. Jadi saya mencari anggota, saya tes dengan benar-benar Kak ya. Jadi nilai yang terbaik, yang menurut saya sudah terbaik bisa terpilih. Nah itu saya masukkan jadi anggota Big R Kak, seperti itu. Dan juga Kak, ketika saya konsultasi dengan Ustadz Naning, memang Big R kita waktu akhir-akhir ini memang tidak berjalan karena memang keterbatasan waktu Kak, bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang lain Kak, seperti itu Kak. Jadi saya lebih bersemangat gitu Kak. Oh, jadi yang paling semangat itu emang Iya. itu alasannya ya Kak? Alasannya dari situ, dari memang karena ada sedikit setruman ilham itu. Ya, terus pertanyaan yang paling akhir Kak. Pertanyaan terakhir urusan Kak. Nah, Iya, boleh. Yang paling akhir gini aja. Dengar-dengar nih Kak, katanya selain jadi ketua Big R nih Kak, Ya. sampean ini katanya jadi ketua editor juga kan? Kak, bener apa enggak? Bener. Bener. Berarti terlagi video ini sampean juga ya nih? Iya, saya juga yang jadi. Oh, berarti kakak ini berarti emang Kenapa mau dikasih behind the skin? Oh, jangan. Jangan. Jadi kakak ini emang apa ya? Multifungsi emang Kak. Sudah jadi ketua jadi ketua Big R, iya. Jadi ketua editor lagi. Ya mungkin itu kan dari dulu sudah hobi. Jadi dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya ikut kakak kelas Kak Indra, itu juga diajarin tentang bagaimana sih ngedit video itu, gimana sih kita ngambil foto itu, gimana sih edit foto itu. Nah dari situ, nah saya tuh sudah mendapat ilmu kan emang Kak, kalau nggak kita kita gunakan. Nah seketika dari itu, nah saya ikut bantu-bantu di lab Kak, kayak ngedit video dan diupload di YouTube. Nah berhubung kakak kelas saya itu Kak Indra itu sudah lulus Kak, nah jadi digantikan saya gitu Kak. Emang waktunya regenerasi Kak, karena memang kan nggak selamanya kan nggak bisa Kak, kasihan juga kan beliaunya juga sudah kuliah, iya juga sudah kuliah, waktunya lulus masa disuruh di sini Kak. Dan juga katanya pas tahun 2019 nih Kak, katanya kakak ini pernah jadi duta genre dari duta genrenya Kabupaten Probolinggo. Iya, bener. Bisa cerita dikit Kak tentang itu Kak? Jadi ceritanya itu saya emang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa.
Awalnya saya nggak tahu apa-apa. Nah, ketika itu Ustazah Naneng itu memberikan salah satu pengumuman. Jadi Ustazah Naneng itu mengumumkan bahwasanya ada lomba ya tentang PIKR gitu. Ada lomba tentang PIKR. Nah, itu duta genre. Wah, duta genre apa sih duta itu? Nah, saya kan nggak tahu. Yang saya tahu kan dulu kan duta sampo lain gitu. Jadi penting kan? Ya. Yang disebut. Ya, nggak ada sponsor. Jadi gini Kak, ketika itu Kak, saya udahlah ikut aja. Mungkin nanti happy bisa keluar dari asrama gitu Kak. Nah, jadi setelah itu kami benar-benar ikut, kami benar-benar tes. Nah, alhamdulillah kena Kak. Ya. Malah jadi nomor 1 ya? Ya, juara 1 alhamdulillah. Nah, dari situ juga ada Kak, kemarin itu dari situ juga muncul suatu motivasi dari saya Kak. Ya, jadi saya itu mencegah adanya orang yang bilang seperti ini Kak. Masa iya di SMA Hati itu duta genre ini sudah ada 4? Ada 4? Ada 4 Kak. Kakak kelas kita 2 Kak. Saya dengan teman saya 2 Kak. Juara satunya saya Kak gitu Kak. Jadi 4 orang kita babat Kak. Juara itu iya, 4 piala kita ambil semua gitu Kak. Jadi saat itu memang kan kita digodok bener-bener gitu Kak. Ketika saya lolos sudah masuk ke babak semifinal ya, kita memang digodok, bener-bener digodok Kak, dikasih materi itu Kak. Sehingga wis penuh materi tentang genre dan lain sebagainya Kak. Sampai topuk kan? Sampai penuh. Ya sampai penuh Kak. Nah, jadi saya itu mencegah itu ada orang bilang gini, masa iya duta genrenya dari SMA Hati ada 4? Lah terus PIKR-nya kok gak jalan? Wah itu kalau sampai ada yang bilang seperti itu kan salah satu tampu bagi saya itu Kak. Nah maka daripada itu mendorong saya lagi Kak. Ayo gimana sekiranya PIKR ini mengadakan kegiatan, bagaimana PIKR ini bisa lebih baik ke depannya itu Kak. Jadi itu juga jadi salah satu motivasi saya gitu. Oh, jadi sebagai bentuk antisipasi dari orang yang bisa bilang kayak gitu. Iya, takutnya ada yang jalan, iya. Padahal sudah duta genrenya ada 4 gitu ya kan. Iya. Iya Kak. Ya, itu kan salah satu cambukan yang sangat keras itu. Iya Kak. Keren Kak. Jadi itu sudah pertanyaan yang paling akhir deh. Gak ada paling akhir ya? Gak ada. Oh ya udah gitu. Jadi sudah sekian podcast dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan juga semoga kedepannya bisa semakin istiqomah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa sharing juga sama yang lainnya. Katanya kan juga mau mengadakan acara. Mungkin nanti bisa ditaruh di YouTube nanti ya. Mungkin relasinya banyak, jadi bisa lah nanti lah relasinya. Mungkin nanti Kaldo bisa juga undang ketua OSIS dan ketua yang lain Kak, biar enggak sepi ya. Iya, biar enggak sepi. Jadi nanti. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.